Shalom, selamat petang Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, hari ini kita kembali kepada seri kitab Yosua kita ya. Sudah sampai seri yang ke-43. Minggu depan kita selesai ya. Ini seri yang pasal 23, lalu Yosua ditutup pasal 24. Nah, kata kunci kitab Yosua, masih ingat apa kata kuncinya? Kepemilikan. Ini kok jalan ya. Nah, temanya kepemilikan tanah Kanaan. Ayo kita baca ayat kuncinya. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kita sudah sampai titik yang paling akhir dari kitab Yosua kita, bagian yang terakhir. Nah, fokus kita 2 pasal, tapi 24 kita bahas minggu depan ya. Hari ini fokus pasal 23, tapi pasal 23 dan 24 itu sama, membicarakan tentang hari-hari terakhir Yosua. Jadi saudara mesti membayangkan ya. Jadi 2 pasal terakhir ini Yosua sang pemimpin, dan saya rasa dia cukup tua sudah. Ya, saudara mesti sedikit membayangkan ya, bagaimana dia sedang mengucapkan pidato perpisahannya. Jadi kalau dibaca pasal 23, pasal 24 itu, ini kayaknya orang yang lagi sedih, prihatin, mendalam ya. Karena gini. Waktu pasal 1 mereka bersiap-siap untuk menyeberang. Pasal 5, pasal 6 mereka sudah menyeberang, mulai menaklukkan. Pasal 7 perang. Lalu pembagian. Nah, sekarang kalau minggu kemarin salah paham antar saudara ya, kelompok pasukan yang di timur sudah mulai berpisah. Nah, itu kira-kira itu 10-20 tahun yang lalu. Jadi waktu sudah berlalu begitu panjang. Yosua sudah tua dan saatnya dia berpisah dan dipanggil semua orang itu. Tapi yang dia amati, orang-orang Israel yang tinggal hidup itu sudah cukup puas. Sementara masih ada sisa-sisa orang Kanaan di sekitar mereka. Itu yang membuat Yosua prihatin. Nah, sebelum meninggalkan kepemimpinan aktifnya dan diserahkan kepada tua-tua, Yosua mulai terdorong untuk mengingatkan kembali, kamu harus taat terus-menerus sama perintah Tuhan. Kenapa? Itu penting untuk menikmati berkatmu di tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi ada 2 penekanan. Minggu ini kita belajar tentang para pemimpin. Jadi para pemimpin dipanggil di pasal 23. Yosua kasih tantangan. Lalu pasal 24 dia bicara kepada seluruh bangsa. Nah, pasal 24 tidak bisa kita lihat ya. Jadi pasal 23 ini cuma 16 ayat yang kita pelajari hari ini, tapi pasal 24 itu 33 ayat yang kita lihat seperti itu. Oke, kita lihat Yosua pasal yang ke-23, pendahuluannya dulu, ayat 1 dan ayat 2. 2, 3. Lama setelah itu Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya. Dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umurnya, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakim-hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, aku telah tua dan sangat lanjut umur. Saudara katakan, kenapa slide ini keluar lagi? Nah, saya katakan, jadi pasal 23 ini dibagi 3 ronde, 3 bagian. Nah, sekarang ronde yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita masih belum baca ayat 3 sampai ayat 8 ya. Ini masih pendahuluan. Jadi seperti saya bilang tadi toh. Gini. Waktu masuk tanah Kanaan, perang. Ya, perang sampai pembagian, ya, begitu menyeberang Sungai Yordan, perang pembagian itu 15 tahun.
Nah sekarang dari 15 tahun itu ditambah lagi 10 sampai 20 tahun. Jadi semuanya sudah stay at home, semuanya sudah seneng, semuanya sudah diberkati, semuanya sudah wow, menikmati semuanya itu. Dan sekarang Yosua panggil. Nah ingat ya, nggak pakai WA. Kalau kita zaman sekarang kan pakai WA ya. Kumpul-kumpul langsung kumpul semuanya itu. Nah, ini biasanya pakai pelari cepat ya. Para pemimpin dipanggil seperti itu. Kumpulnya di mana? Kumpulnya di Silo. Kenapa di Silo? Karena di Silo itu tempat tabernakel, tempat bait Allah, kemah suci, pusat rohani dan pusat ibadah. Dan itu ingat ya, Silo itu di wilayah suku Efraim, sukunya si Yosua sendiri. Semua orang berkumpul di situ. Nah, ada frasa yang mengatakan Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya. Nah ini pernyataan idiom. Jadi ini suatu frasa yang umum sekali di Perjanjian Lama. Ini tema berulang. Tuhan mengaruniakan keamanan kepadamu di segala penjuru. Dan itu dibicarakan berkali-kali ya, diulang-ulang. Lihat, di Ulangan, di Samuel, di Tawarik. Apa artinya? Tidak ada lagi kampanye perang. Ingat ya, 7 tahun mereka berperang, 7-8 tahun lalu pembagian lagi. Seperti itu. Dan ini sekarang tidak ada perang sama sekali. Yang kedua itu bicara keamanan dari invasi. Musuh-musuh yang di sekitar mereka takluk. Apalagi musuh yang di dalam. Nah ingat ya, masih ingat kita seri kita, musuh-musuh yang di dalam yang ditaklukkan itu dijadikan budak. Nah itu yang menjadi pusat keprihatinan daripada Yosua seperti itu. Jadi ada perdamaian yang betul-betul ada, penuh. Nah tujuan utama Yosua memperingatkan, ingat ya, kamu harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan, ada bahaya. Nah saya memikirkan Kaleb ada di sana, kalau masih hidup ya. Nah, Imam Besar Eliezer ada di sana juga. Ini imam besar yang ada di Silo ya, dia tinggal di situ. Pemimpin 12 suku ada di situ. Lalu kalau saudara ikut membaca pengatur pasukan, para perwira yang jenderal-jenderal memimpin perang di timur dan barat itu, tapi sudah lama tidak pegang pedang, tidak pegang tombak mereka, sudah jadi petani semuanya. Sekarang jadi kepala keluarga, tua-tua dan hakim seperti itu. Dan ingat, begitu Yosua memanggil, saya rasa langsung apapun mereka tinggalkan, mereka sudah tahu ini Yosua mau bicara kata-kata terakhir buat kita. Nah, saya kasih julukan ya, veteran ini Yosua, jenderal tua ini, pemimpin tua ini, dia bicara dengan satu tema. Allah itu setia, tidak ada henti-hentinya buat Israel. Tapi ada satu sisi, Allah setia, ada tanggung jawab manusia seperti itu. Itu sebabnya 3 babak ya, 3 ronda, 3 bagian, 3 kali Yosua mengulangi pesannya, diulangi. Nah itu berarti Yosua punya tujuan tertentu supaya mereka itu dengar dan mengindahkannya. Saya rasa kayak gini aja lah. Nah, kalau misalnya kita ngomongin anak kita, ngomongin sekali, terus lalu kita mulangin 2 kali, terus kita ngomongin 3 kali, anak kita berkata sudahlah pak, bosan pak, mungkin kita berkata begitu ya. Tapi tidak mungkin mereka berkata begitu sama Yosua. Dan ingat, makanya dibagi 3 ronde ini ya. Ayo kita lihat, baca ayatnya, ayat 3 dan seterusnya, 2, 3. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi
bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga sama bangsa yang telah kulenyapkan hari ini. Tunggu dulu. Jadi sementara Yesus ngomong, lalu mereka ingat. Ini kalau 10 tahun lalu, 20 tahun lalu mereka ingat. Iya waktu itu. Nah, mereka ingat seperti itu. Ayat 4 saya kasih peta untuk bisa paham. Ayo kita baca pelan-pelan. Mulai dari sungai, nah di sini, ini sungai Yordan yang membelah itu, sampai ke laut besar. Nah ini laut besar, di sebelah matahari terbenam. Makanya dari sini kita bisa paham kenapa kepemilikan sebagian tanah Kanaan. Ya, karena yang sebelah sini sudah dibagikan oleh Musa seperti itu. Ayat yang kelima, 2, 3. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Oke. Jadi untuk menghindari godaan meninggikan diri, ingat ya, sekarang mereka semuanya sudah kaya raya, sudah punya tanah. Bahkan ingat ya, waktu masuk tanah perjanjian pun sudah punya harta yang banyak. Sekarang 10-20 tahun kemudian sudah berpuluh-puluh kali lipat. Yosua mengingatkan kembali para pemimpin, musuhmu dikalahkan, kamu menduduki tanah ini bukan karena perangmu, tapi karena Tuhan. Tuhan berperang bagi kamu. Tuhan Allahmu, dialah yang telah berperang bagi kamu. Nah ini kebenaran yang diulang-ulang sebetulnya ya. Tuhan sebagai warrior, sebagai pejuang. Makanya kalau kita nyanyi dulu, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ingat ya, pada nyanyi kan dulu kan, zaman dulu kan, itu Tuhan itu sebagai warrior, sebagai pahlawan perang, pejuang seperti itu. Itu umum sekali di kitab Pentateuch, Keluaran, Ulangan, kitab Yosua juga diulang-ulangi seperti ini. Bahkan jauh ke depan pemazmur mengulangi apa yang dikatakan Yosua ini, ditegaskan kembali. Ayo kita lihat Mazmur pasal 4 ayat yang keempat. Salah itu, sorry. Bukan ayat, kalau di bahasa Inggris ayat 3 ya. 2, 3. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Jadi ingat ya, peperangan ini miliknya Tuhan, bukan miliknya manusia. Makanya dalam nas selanjutnya, frasa selanjutnya dikatakan orang Kanaan yang tinggal di negeri itu Tuhan akan mengusir. Sekarang saudara sedikit membayangkan perasaannya si Yosua. Ingat ya, nah itulah perasaannya Yosua kayak gini. 10-20 tahun lalu setelah selesai dibagi, kasih pesan, musnahkan bangsa-bangsa di negeri itu. Jadi ingat ya, ada frasa sebelumnya, karena kamu. Berarti perlu kerjasama. Ini berkali-kali saya ulangi dalam, kalau waktu kita belajar kitab Yosua dari seri pertama ya. Tuhan itu kalau dia berjanji ya, kita pegang janji Tuhan. Tuhan kasih berkat buat kita, Tuhan kasih bagian buat kita. Tapi kita perlu kerjasama ya. Kita mesti usaha, kerja keras seperti itu. Tapi kenyataannya sudah 10 tahun, 20 tahun, bahkan sesudah Yosua mati, habis ini kita belajar kitab Hakim-Hakim. Mereka menolak kerjasama. Kenapa? Tidak mau mengusir. Tidak mau mengusir bangsa yang tersisa itu. Nah, ini yang membuat Yosua itu prihatin ya. Bayangkan, misalnya kalau saudara jadi Yosua, ya, ketemu lagi pemimpin, ingat sama orang itu, pemimpin ini, suku ini,
klan ini gitu, wah ini dipanggil. Oh iya, kamu masih ingat tak 20 tahun lalu waktu saya sebelum berkata, ingat ya itu bangsa Amori yang di daerahmu itu di kantong itu mesti dibinasakan ya. Siapa? Siapa? Mana? Dua. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Lawan semua. Sekarang sama persis. Apa? Bicara sama persis Israel yang tinggal. Kita lihat ya apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua. Kata kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, kamu harus gini, kamu harus gitu, perlakukan ini seperti ini. Karena itu semuanya ada dalam kitab Taurat Musa, kitab Ulangan. Saya membayangkan Yosua itu rohaninya itu luar biasa ya. Tiap hari baca firman Tuhan. Nah, sekarang saya balik, suka baca Alkitab, enggak usah dijawab nanti malu saudara ya. Oke, yang kedua, lihat bagian yang pertama ini. Ada 6 poin yang harus dilakukan orang Israel. Ini bicara tanggung jawabnya ya, hubungan dengan Tuhan. Yang pertama, kuatkan hatimu, bicara ketegasan. Kamu harus tegas. Yang kedua, kamu harus memelihara Taurat, maksudnya jaga firman Tuhan itu. Ya, makanya kenapa disuruh baca, kalau baca tiap hari itu pasti jaga. Lakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Ini pentingnya ketaatan. Jangan menyimpang. Yang kelima, jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu. Ini berkata jagalah pergaulan. Apa saja dijelaskan? Yang pertama, jangan menyebut nama dewa mereka. Lalu jangan bersumpah demi dewa mereka. Jangan melayani dewa mereka. Jangan sujud kepada dewa mereka. Ingat ya, orang kan suka
Misalnya kalau emosi, kalau apa, dia sebut nama dewa. Kok bisa nyebut seperti itu? Karena terbiasa pergaulan. Ya. Tapi sekarang orang Israel, contohnya misalnya ya, kita bingung. Misalnya anak-anak kecil di rumah kita diajari rohani, pulang sekolah dia mengumpat dengan kata-kata khas Surabaya. Dari mana dia belajar? Dari sekolah. Ada anak yang mengatakan seperti itu lalu dibawa ke rumah. Nah ini sekarang idenya sama ya. Kenapa bangsa-bangsa di sekitar mereka yang ditaklukkan itu masih ada, itu membawa pengaruh buruk. Nah ini pergaulan yang seperti ini. Sampai terakhir sujud, mulai meninggalkan Tuhan. Yang keenam, kamu harus berpegang teguh pada Tuhan Allahmu. Saya menemukan kata pegang teguh ini ya. Baca yang biru itu. 23 ayat 8. 23. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu. Nah, tunggu dulu. Kata berpaut itu pakai kata Ibrani dapak. Ternyata dapak pertama kali dipakai itu dan bersatu dengan istrinya. Sebab itu Kejadian pasal 2 ayat 24 ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu, pakai kata dapak. Berpaut dengan istrinya. Berarti berpaut, bersatu ini gak boleh pisah, gak boleh cerai. Jadi saya membayangkan Yosua itu lagi ngomong itu apa ya, kalau kita bahasa Jawa kita berbasmili, perasaannya terenyuh, memikirkan anak-anaknya seperti ini ya. Jadi intinya disuruh berhati-hati ya, ketaatan itu tanggung jawab pribadi kita. Semua orang dengar tapi gak semua orang taat. Nah itu masalahnya di situ ya. Tapi ketaatan itu membawa keberhasilan dalam menaklukkan. Makanya berkali-kali saya ngomong dari tadi, Yosua itu concernnya, spesifiknya tuh di sini. Masih ada orang kafir, dia dimusnahkan. Ya sudah, makanya dalam poin terakhir nggak boleh. Tapi kenyataannya Yosua sudah tahu, mereka step by step turun rohani. Aneh ya, waktu belum punya tanah takut Tuhan ya, biasanya kan begitu kan, sudah diberkati kaya raya mulai berkurang sama Tuhan. Itu masalahnya di situ ya. Dan punya kemundurannya nanti kita lihat kitab Hakim-Hakim. Ternyata ya apa yang ditakutkan oleh Yosua itu benar-benar terjadi. Mereka meninggalkan Allahnya dan sujud menyembah itu. Oke, ronde kedua. Kita lihat ayat yang ke-9 dan seterusnya. 2, 3. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut pada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sungguh-sungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa di tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Hari-hari terakhirmu Yosua, tantangannya, dan sekarang second round, ronde kedua. Jadi di sini Yosua kembali lagi pada temanya. Ingat ya, saya bilang seperti saya bilang tadi itu, ngulangin lagi 3 kali.
Bicara kesetiaan Allah di masa lalu lagi. Ya, bagi mungkin kalau ada anak muda, aku tahu habis ini pasti ngomong gini. Tuhan sudah berperang buat kamu. Meskipun orang kanan tinggal di negeri ini, tapi musuh dimanapun sudah kamu kalahkan. Ada satu frasa yang saya sukai di sini. Baca 2, 3. 1 orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Saya jadi ingat waktu kecil dulu ya. Wah, Wong Fei Hung, wah 1 lawan 10, hebat ya. Tapi kalah sama orang Israel. Tidak tahu Wong Fei Hung itu ada apa enggak tahu saya ya. Tapi yang jelas Alkitab katakan orang Israel satu saja bisa mengejar 1000 orang. Ini memang gambaran hiperbola ya, dari kehadiran kemenangan Tuhan. Sederhananya seperti ini. Kalau saudara sedikit masih ingat orang Israel ketika baru merdeka tahun 48, negara ini masih kecil. Dan tiba-tiba dikelilingi oleh semua negara Liga Arab masih bersatu, nggak seperti sekarang. Liga Arab masih bersatu. Lalu Israel dikepung dari segala penjuru. Yang pertama Mesir duluan ya, Mesir, Syria, semuanya Yordania, itu berarti sudah dikepung, kalah lagi. Lalu perang lagi tahun 67, 1 lawan 10 negara, 6 hari Israel menang, selesai. Wow, itu Tuhan itu. Kalau mereka takut sama Tuhan. Nah ini ingat ya, ini bukan prinsip untuk Israel saja, buat saudara dan saya, amin. Ini kadang-kadang kita sendiri, bukan siapa-siapa yang kita hadapi, orang-orang gede-gede ini. Pegang firman Tuhan ini ya. Kalau kita takut Tuhan, masalahnya kita bikin takut Tuhan, saudara ya. Itu masalahnya di situ. Nah, lihat, pemimpin sekarang didesak. Lihat ya. Karena campur tangan ilahi untuk mengasihi atas mereka, untuk mengasihi Allah mereka. Tapi sekarang kamu perlu ketekunan, kehati-hatian. Kenapa? Godaan mereka sudah cukup besar. Jadi kadang-kadang kenapa Tuhan ngasih izin saudara dikasih persoalan, kadang-kadang dikasih Tuhan masalah lagi. Itu yang membuat kita lengket around ya, lengket sama Tuhan. Tuhan kok gini lagi ya Tuhan. Nah itu saatnya kita tahu ya, itu Tuhan tadi itu sayang supaya kita dekat sama Tuhan. Amin. Aminnya sekarang di rumah lali saudara ya. Oke. Nah di sini ayat 12 dikasih 4 daftar ya. Bagaimana kita mulai tidak setia. Yang pertama ninggalin Tuhan. Paling gampang itu jam-jam kebaktian ya. Lalu mulai kumpul bersatu dengan bangsa kafir. Nah ingat ya, dulu waktu pandemi, kok enggak gereja? Takut pandemi, tapi keluyuran saudara ya. Nah itu persis itu podo, wis ngono itu kelakuanmu dulu itu. Ya, sepedaan goes, sepedaan isa ke gereja, takut nanti ketularan. Tapi nek sepedaan enggak saudara ya. Lalu kawin campur lalu mulai melepuh dan akhirnya hilang dari Tuhan seperti itu. Makanya bahaya ini digambarkan secara gamblang ya Tuhan. Ini akibatnya kalau kamu lupa Tuhan. Yang pertama, Tuhan tidak akan lagi mengusir bangsa-bangsa ini. Ingat ya, 1 lawan 7 dikalahkan. Tapi sekarang nanti kalau kamu tidak taat, kamu akan direbut bahkan diusir. Dan ini terbukti dalam kitab Hakim. Yang kedua, bangsa Kanaan ini menjadi jerat, perangkap, cambuk dan duri. Betul. Kalau sudah baca kitab Hakim ya. Lalu Israel diperbudak oleh bangsa Moab 17 tahun lamanya. Ingat 17 tahun itu suwi. Ada yang 30 tahun, 34 tahun. Bisa dibayangin ya. Kayak gini ya. Orang Israel dibiarin kejar, bangun, nanam. Waktu mau panen, musuh datang. Musuh itu nakalan kayak gitu. Itu seperti duri, seperti itu ya. Ketiga, sengsara
dan masalah akan bertambah sampai mereka kehilangan harta dan tanah. Dan itu terbukti dalam kitab Raja-Raja. Terusir. Makanya Yosua tidak menawarkan ada enggak jalan tengah. Gak ada. Pilihannya satu, hitam putih. Kamu pilih Tuhan atau orang kafir. Makanya penerapan buat kita, jadi orang Kristen itu tidak bisa di tengah-tengah. Kenapa? Baca 2-3. Tidak seorang pun dapat mengabdi pada dua Tuhan. Oke, ronde ketiga. Ayo kita baca 14, 15, 16 terakhir. 2-3. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insyaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti yang telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka. Maka murka Allah Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Jadi Yosua ngomong, sebentar lagi aku akan menempuh segala yang fana. Jadi di ronde ketiga ini Yosua seperti orang tua yang sudah di penghujung hidupnya, kasih pesan-pesan terakhir. Makanya diulangi 3 kali para pemimpin itu, supaya kata-katanya itu meresap seperti ini. Lalu saya lihat ya polanya, ini kitab Yosua ya, pasal 23, 23, 24 terakhir. Kejadian pasal terakhir itu 49, 50. Persis Yakub ngomong sama 12 anaknya. Ulangan terakhir 34. Dan persis Musa ngomong di Ulangan pasal 33, 34. Wow, keren enggak ya Alkitab itu ya? Wow. Oke, bagian ketiga. Jadi sekali lagi 3 kali kan Yosua bilang kesetiaan Tuhan. Allah itu cermat ya, semua janjinya dikasih sama seperti itu. Lalu diperingatkan lagi tentang malapetaka. Saya lihat ada satu kata dalam bahasa Ibrani ayat 16 ya. Apabila kamu melangkahi perjanjian, kata kerjanya itu melanggar atau melewati. Nah kalau dihubungkan dengan dosa, berarti kamu sudah melewati batasan yang diketahui. Ingat ya, kok bisa tahu itu dosa? Ya karena Taurat, karena firman Tuhan bilang begitu. Kalau firman Tuhan berkata begini, gak boleh dilewatin. Nah kalau kamu melewatinya berarti kamu melanggar. Kamu melanggar sesuatu yang sudah kamu ketahui, gak boleh. Seperti itu. Ingat ya, Yosua ini betul-betul khawatir. Sekali lagi saya bilang tadi itu, masih ada orang kafir di kantong-kantong di situ. Papa ini di akhir hidupnya pandang ke depan dan menubuatkan kompromi berdosa. Saya mengingatnya, ngelihatnya seperti ini ya. Kitab Yosua itu gambarannya seperti gini. Kita bagian hakim itu turun. Jadi kalau baca Yosua itu digabung sama hakim-hakim, mesti paham seperti itu. Murka Tuhan akan berkobar terhadap mereka dan akan binasa dari negeri itu. Ada pengulangan ya, negeri tanah yang baik yang telah diberikan. Ayat 13, ayat 15, ayat 16. Ada yang pakai negeri, ada yang pakai tanah. Klimaks yang mengerikan dari pesan pemimpin bangsa ini yang sudah tua, menekankan bahaya terbesar Israel. Ternyata
di akhir mereka bukan bahaya militer, karena musuh mereka sudah, bangsa-bangsa itu sudah dikalahkan. Tapi bahaya yang pertama bicara moralitas, sudah mulai moralnya nggak baik, dan yang paling utama di sini rohani. Ingat ya, seperti saya bilang tadi toh, ketika hidup mulai naik diberkati Tuhan, perhatikan rohani kita. Oke, saya tutup di sini ya. Ini mirip banget sama kita. Penerapan buat kita. Saya lihat ini Yosua seperti khotbah ya. Nah, pendeta-pendeta masa kini ya yang benar ya, seperti Yosua, pasti akan mengatakan hal yang sama pada umat, tentang peringatan keras, tentang dosa, tentang kasih. Dan ingat ya, godaan jemaat dan termasuk saya pendeta lebih memilih jalan yang lebih populer, lebih enak khotbah berkat, betul ya, khotbah mujizat, laris manis, pasti jadi favorit. Makanya kenapa saya mesti kasih imbangan ya, lagi susah dikasih khotbah penghiburan. Tapi ini alasan kenapa habis khotbah seri Yakobus, sekarang saya khotbah seri 1 Yohanes. Kalau Bapak Ibu tahu, saya menderita sekali khotbah 1 Yohanes itu. Susahnya minta ampun. Serius, betul susah. Tapi bagi saya ini bicara peta perjalanan hidup. Bicara tentang dosa, bicara tentang kasih, tentang hidup kudus, tentang hidup orang Kristen. Dan saya rasa ini kebutuhan kita semuanya. Mulai diberkati Tuhan, jalan hidupnya jangan salah seperti itu. Dan saya memilih jalan yang tidak populer, tapi saya bertanggung jawab sama Tuhan, supaya saudara hidupnya benar sama Tuhan.